Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang bisa bertemu lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Bersama saya, Lause Virgin, kita mau sama-sama mengikuti PA Anak hari ini. Nah, sebelumnya Lause mau ajak anak-anak berlatih lagu ya. Lagunya pasti anak-anak udah familiar, udah pernah dengar atau udah pernah menyanyikan. Judulnya bahasa Inggrisnya Trust and Obey. Kalau bahasa Indonesianya percayalah dan patuh. Kita coba latih bahasa Indonesianya dulu, kemudian kita latih bahasa Inggrisnya, ya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Bahasa Inggrisnya, when we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who with trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ya. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau kasih tahu sedikit cerita sejarah lagu ini ya. Nah, lagu ini ditulis oleh liriknya ditulis oleh Bapak John Sammis. Ya, Samis. Lalu kemudian melodinya digubah oleh Pak Daniel Towner. Nah, waktu itu Pak Daniel Towner ya, Mr. Daniel Towner ini sedang melayani bersama-sama di kebaktian yang dibawakan oleh pengkhotbah ternama D.L. Moody. Lalu di dalam kebaktian tersebut ada seorang pemuda yang memberi kesaksian. Ketika dia menyaksikan bahwa dalam kehidupan perjalanan kekristenan ada saatnya dia gak selalu yakin tentang jaminan keselamatannya. Ada saatnya begitu yakin, tapi ada saatnya masih ragu-ragu. Ya, tapi kemudian dia mengatakan, tapi yang sekarang aku pokoknya jalanin adalah aku belajar tetap percaya dan juga tetap mau taat pada pimpinan Tuhan. Percaya walaupun saat ini mungkin tidak mudah, percaya mungkin saya masih ada keraguan-raguan, tapi tetap percaya. Dan belajar taat. Apa yang Tuhan kasih tahu, aku belajar taat. Lalu saat itu Pak Daniel Towner, dia adalah pelayanan musik di kebaktian itu. Waktu dengar kesaksian pemuda ini begitu berkesan. Lalu dia catat kesaksiannya, dia sampaikan ke temannya Bapak John Sammis. Lalu Pak John Sammis, oh iya bagus ya. Lalu dia bikin kata-katanya. Lalu ada kata-kata yang diulang terus adalah trust and obey. Trust and obey. Ya, kalau Patong tambahkan ditambah understanding, pengenalan yang benar, pengertian yang benar. Maka itu pasti akan menghasilkan pertumbuhan rohani, pengenalan yang sejati akan Tuhan. Nah, anak-anak mari kita sama-sama nyanyiin, latih lagi lagu ini sekali lagi ya. Yuk, bahasa Inggrisnya saja. With us still, and with all who
kita hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam saat teduh. Mari kita sama-sama bersaat teduh dan juga berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Kalau acara BCN di minggu lalu boleh berlangsung, boleh banyak anak-anak datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dimenangkan bagi Tuhan. Biarlah Engkau juga yang tolong di minggu depan acara NRITC. Biarlah para anak remaja boleh banyak yang datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dilembutkan hatinya. Sejak muda belajar mengasihi Tuhan, sejak muda belajar hidup suci walaupun itu tidak mudah. Dan hari ini kami juga berkumpul bersama untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dari kecil boleh belajar percaya, boleh belajar taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Trust and Obey, percaya dan patuh. Pertama-tama kita nyanyikan dulu dalam versi bahasa Indonesianya, kemudian kita nyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Ketika bagian refnya kita sama-sama ulangi sehingga kita nyanyikan refnya 2 kali. Oke? Yuk mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, when we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shades on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Selamat siang anak-anak, kita berjumpa lagi dalam PA Anak hari ini dan kita akan membahas seri perkataan 7 akulah yang keempat, yaitu akulah gembala yang baik. Sebelum itu, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami sekali lagi boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang perkataan Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Tuhan, berkatilah kami hari ini supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, supaya kami matanya betul-betul celik dan melihat dan percaya kepada Yesus Kristus yang menyatakan dirinya kepada kami. Berkatilah ibu di depan, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan kepadanya, supaya kami sama-sama boleh belajar firman Tuhan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin.
Nah, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan yang keempat, yaitu akulah gembala yang baik. Nah, anak-anak sekalian, bagian ini dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dekat sekali dengan perkataan akulah pintu. Jadi kalau kalian ingat waktu Yesus berkata akulah roti hidup. Yesus ngomong di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Jadi Yohanes tulisnya di pasal ke-6 ya tentang Yesus waktu bilang akulah roti hidup. Lalu waktu dikatakan aku adalah terang dunia, Yohanes tulis itu di dalam pasal yang ke-8. Dan juga ada lagi nanti di pasal yang ke-9 sedikit ya. Lalu waktu dikatakan akulah pintu, Yohanes tulisnya di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Tapi akulah gembala ditulisnya tuh sama di dalam juga pasal yang ke-10. Jaraknya cuma 10 ayat. Jadi pendek sekali dan mepet sekali. Makanya sering dikatakan akulah gembala yang baik adalah perkataan akulah yang sangat dekat dengan akulah pintu. Bahkan dikatakan ini perkataan akulah yang nih dempet-dempet sekali. Bahkan hampir menutupi perkataan akulah pintu. Nah, sekalian, kalau ini sangat dekat berarti konteksnya itu sama. Nah, ada yang masih ingat gak? Minggu lalu waktu ibu bahas akulah pintu konteksnya apa sih? Ingat gak? Waktu itu ibu bahas ada seorang yang buta dari sejak lahirnya. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan dia. Gimana caranya? Yesus meludah ke tanah, lalu diaduk-aduk-aduk, lalu ditaruh ke matanya. Lalu setelah itu dia disuruh membasuh dirinya ke kolam Siloam. Nah setelah itu ingat gak apa yang terjadi? Wah, orang-orang banyak heboh. Wah, ini orang yang buta sejak lahirnya. Kok sekarang dia bisa lihat? Wah, dibawa ke orang Farisi. Lalu orang Farisi menghakimi. Kenapa kamu bisa melihat? Siapa yang bikin kamu melihat? Lalu orang itu menjawab, orang itu dia menyembuhkan saya, yang namanya itu loh, yang terkenal itu. Oh, orang Farisi tahu, wah ini pasti Yesus yang sudah bikin kacau banyak tempat itu ya, yang sudah bikin heboh banyak tempat. Apalagi orang Farisi saat itu marah sekali karena Yesus melakukannya di hari Sabat. Nah, di dalam konteks ini juga lah Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Anak-anak, kenapa sih Yesus harus bilang akulah gembala yang baik? Karena Yesus mau mengkontraskan dengan orang Farisi. Orang Farisi mereka mengira bahwa kami adalah gembala bagi Israel. Karena apa? Mereka belajar hukum Taurat. Mereka belajar firman Tuhan. Mereka belajar kitab suci. Dan mereka sekolahnya sudah tinggi sekali. Mereka kadang-kadang berkata ya, kalau kamu gak ngerti apa-apa tentang kitab suci, tanya kepada kami. Kami adalah orang-orang yang belajar. Kami sekolah teologi. Kami pintar-pintar. Kami tahu semuanya. Bahkan bukan hanya kitab suci, kami juga tahu peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjalankan hukum Taurat yang dicatat dalam kitab suci. Nah, kalau kalian baca ya di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kalian tidak akan menemukan tuh aturan-aturan tentang hukum Taurat. Minggu lalu Ibu sudah bahas ya, ada peraturan misalnya untuk peraturan Sabat. Dalam Alkitab dikatakan cuma kuduskanlah hari Sabat. Tapi orang-orang Yahudi menjalankan banyak sekali aturan-aturan anak-anak kecilnya itu. Jadi misalnya ya seperti kalian, kalau kalian punya, waktu kalian sekolah, lalu guru memberikan satu poin penting. Misalnya tentang ekosistem gitu ya. Tapi di bawahnya tuh ada poin kecil, A titik, bla 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 bla. Lalu B titik kecil. Itu semua masih di dalam poin itu. Tapi itu adalah yang kecil-kecilnya. Nah mirip seperti ini. Peraturan kuduskanlah hari Sabat itu adalah peraturan yang besar yang ditulis di dalam kitab suci. Tapi ada peraturan yang kecil. Kenapa sih mereka harus bikin peraturan kecil itu? Karena dulu orang Israel pernah berdosa pada Tuhan. Dosanya besar sekali. Tuhan marah pada mereka. Lalu mereka dibuang. Mereka dibuang ke Asyur. Mereka dibuang ke Babel. Dan mereka akhirnya dijajah seumur hidup mereka. Mereka gak pernah lagi jadi kerajaan. Waktu Israel dulu di zaman Samuel, mereka pernah mengangkat satu orang raja, yaitu Saul. Setelah Saul, lalu raja berikutnya adalah Daud. Setelah Daud, ada Raja Salomo. Setelah Salomo, ada raja-raja yang lain. Tapi sampai kepada raja terakhirnya Israel, Tuhan akhirnya membuang Israel ke tanah buangan, ke Babel, ke Asyur. Sejak saat itu, Israel gak pernah punya raja lagi. Emang apa sih yang Israel lakukan? Israel begitu berdosa pada Tuhan. Israel itu tidak menjalankan perintah Tuhan. Nah ini penting ya. Kenapa Israel dibuang oleh Tuhan? Karena Israel tidak menjalankan perintah Tuhan. Kok Tuhan gitu sih? Kok Israel dibuang? Nah anak-anak, sebelumnya di dalam kitab Ulangan dan di dalam kitab Yosua sudah dicatat
Musa berkata ya, waktu itu di dalam Ulangan pasal 30, Musa berkata kepada orang Israel, sebentar lagi kamu akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum kamu masuk, saya ingin tanya kamu 2 hal penting. Kamu mau memilih yang mana? Mau milih jalan kematian atau mau pilih jalan kehidupan? Apa itu jalan kematian? Jalan kematian adalah kamu tidak taat Tuhan. Kamu melanggar perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menghukum kamu dan kamu akan dibuang oleh Tuhan. Tapi kalau jalan kehidupan adalah kamu taat perintah Tuhan. Kamu jalankan hukum Tuhan. Kamu menjalankan keadilan. Kamu percaya pada Tuhan. Kamu tidak menyembah kepada berhala. Maka Tuhan akan menjaga kamu di tanah perjanjian nanti. Tanah itu adalah tanah yang begitu subur, tanah yang begitu indah. Dan Tuhan akan memelihara kamu di sana. Asal kamu sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Tapi kalau kamu memilih kematian, kamu akan dibuang oleh Tuhan. Lalu sekarang aku tanya Israel, kamu mau pilih yang mana? Nah, jadi saat itu Musa sudah bilang, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Musa sudah bilang mau pilih mana? Mati atau hidup? Tapi Musa juga bilang, pilihlah kehidupan. Karena perintah-perintah Tuhan tuh tidak terlalu berat. Perintah-perintah Tuhan tuh bukan aduh susah banget gak bisa dijalanin lah. Kami kan lemah sekali. Enggak, perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya bisa kamu jalankan. Karena Tuhan cuma minta apa sih? Tuhan cuma minta kasihilah dia segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu dan seluruh hidupmu. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Cuma itu kok hukumnya Tuhan. Loh, enggak hukum Taurat aja ada 10. Nah, anak-anak kok bisa gitu? Karena memang hukum tentang kasih itu bisa dipretelin jadi kecil. Kalau kamu mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kamu, pikiran kamu, tenaga kamu, jiwa kamu, berarti kamu tidak akan menyembah kepada berhala. Makanya dalam hukum Taurat dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak akan menyembah kepada yang lain. Bagaimana cara saya mengasihi Tuhan? Saya tidak boleh menyembah yang lain selain Tuhan. Itu adalah cara saya mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan, kamu harus mengasihi sesama. Contohnya apa? Hormatilah orang tuamu. Loh, itu adalah mengasihi sesama. Ya, iya, karena waktu Tuhan katakan hormatilah orang tuamu, berarti kamu gak boleh kurang ajar kepada mereka. Kamu harus mengasihi mereka. Lalu dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh. Kenapa itu penting? Karena kamu harus menghargai orang lain. Kalau kamu mencuri, berarti kamu mengambil yang bukan milik kamu. Misalnya ini punya kamu, tapi Ibu Feby mau ambil buat ibu sendiri. Ibu curi namanya. Itu berarti ibu mengasihi kalian enggak? Enggak, karena ibu mau ambil yang jadi milik kalian, tapi bukan punya ibu. Ibu pengen jadi punya ibu. Itu namanya bukan mengasihi sesama. Nah karena itu Tuhan memberikan hukum yang sangat simpel sebenarnya kepada orang Israel. Kalau kamu mau jalankan hukum, kamu akan hidup. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dibuang. Nah orang Israel saat itu di hadapan Musa mereka bilang, kami mau taat, kami mau hidup. Tapi kenyataannya setelah mereka tinggal beratus-ratus tahun di tanah itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Dosanya apa? Tidak taat perintah Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap akal, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap hidup mereka. Mereka tidak lagi mengasihi sesama mereka. Mereka tidak menjalankan keadilan. Mereka tidak lagi menghormati hak-haknya janda-janda miskin atau orang-orang miskin. Tuhan pernah beri aturan, sama janda miskin kamu harus memperhatikan mereka. Karena mereka gak punya orang yang bisa kasih mereka makan. Harus jaga mereka. Tapi orang-orang Israel saat itu tidak mempedulikan. Mereka tidak menjalankan keadilan. Akhirnya Tuhan marah dan mereka dibuang ke tanah buangan. Nah setelah mereka dibuang ke tanah buangan, mereka menyesal, mereka nangis. Tuhan maafkan kami minta ampun. Kami berdosa sama Tuhan. Tolong selamatkan kami, jangan biarkan kami di tanah ini terus. Jadi mereka menangis. Kalian kalau ingat ya, Daniel adalah salah satu orang nabi yang menangis juga. Daniel bilang, Tuhan bangsa kami sudah berdosa, ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali ke tanah itu. Kami mau kembali ke tanah perjanjian. Mampuni kami Tuhan. Jadi orang-orang Israel saat itu sangat-sangat bersedih, sangat menyesal. Dan mereka ingin bertobat. Dan betul memang setelah itu Tuhan mengembalikan mereka dari pembuangan. Jadi setelah mereka puluhan tahun di pembuangan,
Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian itu mereka mulai membangun kembali bait suci. Dulu bait suci sudah rusak, bait suci sudah dihancurkan oleh musuh mereka. Tapi setelah mereka kembali, mereka harus membuat bait suci lagi. Nah, waktu mereka membuat bait suci lagi, waktu bait suci jadi, orang-orang mulai berpikir, aduh ini bait suci sudah jadi ya, meskipun lebih kecil daripada yang dulu. Tapi, jangan sampai ini bait suci dirobohkan lagi. Kenapa? Karena bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Wah, kalau bait suci sampai dihancurkan lagi, nanti kita dibuang lagi oleh Tuhan. Jadi harus gimana? Taat perintah Tuhan. Ingat kata Musa, harus taat perintah Tuhan. Tapi taat perintah Tuhan tuh gimana caranya? Kayak Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Gimana cara kuduskan hari Sabat? Tuhan bilang jangan kerja. Maksudnya jangan kerja tuh apa? Akhirnya mereka mulai pikir-pikir, oh gini. Kalau gitu kita bikin aturan aja supaya kamu jangan melanggar hukum yang besar itu. Bikin aturan yang kecil supaya kamu jangan melanggar hukum yang besar. Nah, itu yang Ibu cerita minggu lalu, kalian masih ingat kan? Ada aturan, tidak boleh berjalan lebih banyak daripada 1 meter misalnya ya. Lalu tidak boleh bekerja. Mereka harus di rumah, tidak boleh kerja. Jadi mereka hanya boleh makan sedikit. Atau mereka harus pergi ke toilet misalnya begitu ya. Mereka hanya boleh jalan sedikit, tidak boleh kerja di hari itu. Makanya waktu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, orang Farisi marah sekali. Mereka bilang, orang ini kami gak tahu datang dari mana. Dia tuh gak tahu ya hukum Tuhan tuh yang kayak gimana sih. Tuhan sudah bilang harus kuduskan hari Sabat. Kamu kalau gak ngerti tanya dong sama kami. Kami kan orang Farisi, kami kan gembala Israel. Kok kamu malah jalankan hal itu sendiri? Kami gak tahu kamu datang dari mana. Kamu bukan datang dari Tuhan. Kira-kira begitu ya. Lalu nanti Yesus berkata bahwa ya Yesus adalah pintu, akulah pintu. Dan kemudian Yesus katakan lagi, akulah gembala yang baik. Nah, kenapa katakan akulah gembala yang baik? Karena Yesus mau kontraskan dengan orang Farisi. Orang Farisi, kamu bilang kamu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tuh kayak apa sih? Orang Farisi pikir, gembala yang baik adalah kami belajar firman Tuhan, kami belajar seluruh hukum agama, kami jalankan peraturan-peraturan agama. Kami adalah gembala yang baik. Dan kami mengajarkan kepada orang Israel, gini loh caranya jalankan perintah Tuhan, kami adalah gembala yang baik. Tapi Yesus bilang, kamu bukan gembala yang baik. Karena gembala yang baik itu tidak seperti kamu. Gembala yang baik itu seharusnya apa? Mengenal domba-dombanya dan rela berkorban bagi domba-dombanya. Loh, emang orang Farisi gak rela berkorban? Tidak. Anak-anak ingat setelah orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang Farisi tidak mau terima dia. Orang Farisi bilang, kamu orang yang buta dari sejak lahir. Kamu orang berdosa. Kami gak mau terima. Kami gak suka sama kamu. Kamu adalah orang berdosa. Gak boleh diterima di bait suci. Kamu orang berdosa. Tapi Yesus berkata, harusnya gembala yang baik adalah dia itu mengayomi domba-dombanya. Menerima dombanya. Ini orang Israel loh. Kok orang Farisi gak mau terima orang Israel? Katanya kamu gembala yang baik. Tapi orang Farisi berkata, gak mau, pokoknya kami gak mau terima dia. Dia kan orang berdosa. Nah, Yesus berkata, kamu bukan gembala yang baik. Karena gembala yang baik itu rela berkorban bagi dombanya. Kenapa kamu takut sekali sama orang berdosa? Kamu takut diri kamu jadi dosa lagi? Anak-anak, coba kalian bayangkan. Waktu hari Sabat, Yesus ketemu dengan seorang buta. Yesus jatuh hatinya belas kasihan kepada orang itu. Dan Yesus menyembuhkan dia. Langsung orang Farisi bilang, Yesus kerja pada hari Sabat. Sebenarnya apakah betul Yesus melanggar hari Sabat? Anak-anak sekalian, di dalam kitab suci perjanjian lama, Tuhan berkata sama orang Israel, kuduskanlah hari Sabat, jangan kamu bekerja. Maksudnya jangan kerja tuh jangan apa? Jangan kerja untuk keuntungan diri kamu sendiri. Jangan cari duit untuk diri kamu sendiri. Jangan cari keuntungan, cari uang yang banyak, cari kekayaan untuk diri kamu sendiri. Kamu boleh kerjain itu di hari-hari lain. Hari biasa kamu boleh kerja, kamu boleh pergi ke ladang, kamu boleh mencangkul di sana, kamu boleh panen, kamu boleh ambil, kamu boleh jual hasilnya, dan kamu boleh ambil uang untuk hidupi keluarga kamu. Tapi kalau hari Sabat Tuhan bilang apa? Hari Sabat adalah hari untuk orang-orang yang tersingkirkan, hari untuk orang-orang miskin. Kamu yang punya uang, jangan kerja untuk diri kamu sendiri. Tapi apa? Berbelas kasihilah kepada mereka. Kerjalah untuk mereka.
Kalau kamu punya makanan lebih di rumah, kasih kepada mereka supaya mereka tidak mati. Orang-orang yang terlalu miskin saat itu anak-anak, mereka adalah orang-orang yang gak punya makan. Kalau hari itu mereka gak punya makan, berhari-hari kemudian mereka akan mati. Jadi Tuhan memelihara mereka melalui hari Sabat. Orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang yang punya uang, lakukanlah pekerjaan belas kasihan kepada orang yang kekurangan, orang yang kesulitan, orang yang miskin, orang yang di dalam penderitaan. Itu yang Tuhan maksud. Jadi waktu Yesus melihat orang yang buta, Yesus jatuh belas kasihannya dan dia menyembuhkan. Yesus sebenarnya tidak melanggar hari Sabat. Justru Yesus mengerjakan hal yang benar di hari Sabat. Yesus nggak nyembuhkan orang buta itu supaya Yesus dapat uang. Yesus nggak sembuhkan orang buta itu supaya dia terkenal. Enggak. Yesus sembuhkan orang itu karena Yesus berbelas kasih kepada dia. Dan Yesus ingin menyatakan Tuhan, menyatakan Allah kepada orang-orang di sekitar sana. Makanya Yesus melakukan pekerjaan belas kasihan. Tapi orang Farisi yang matanya sudah buta dengan peraturan-peraturan dari hukum-hukum tadi itu, mereka itu lebih memilih apa? Gak usah tolong, ini kan hari Sabat. Makanya anak-anak, kalau kalian ingat ya cerita waktu orang Samaria menolong orang yang di pinggir jalan yang sudah terluka hampir mati, yang setelah dirampok itu, sebelum orang Samaria lewat, kan ada orang Lewi. Terus ada imam. Imam dan orang Lewi itu orang-orang yang disebut juga sebagai gembala Israel. Mereka petinggi-petinggi agama Yahudi. Mereka belajar tentang firman Tuhan. Tapi karena itu hari Sabat, waktu mereka lihat, ada orang udah, kasihan ya, udah dirampok, udah mau mati. Tapi mereka pikir-pikir, ini kan hari Sabat. Hari Sabat kan gak boleh tolong orang. Nanti kalau saya tolong dia, saya jadi berdosa. Nanti Tuhan buang saya. Jangan. Gak usah tolong. Biarin aja dia matilah. Nanti Tuhan selamatin aja. Udah, saya gak mau tolongin. Jadi para imam tuh pergi. Lalu datang orang Lewi. Kasihan ya. Kasihan banget tuh orang udah mau mati tuh. Kayaknya udah berdarah. Tapi ini kan hari Sabat. Kalau saya lakukan, nanti saya berdosa. Saya melawan hukum-hukum Tuhan. Janganlah, udah biarin aja. Dia pura-pura gak lihat. Lalu pergi. Nah, berbeda dengan orang Samaria. Orang Samaria akhirnya menolong orang itu. Anak-anak sekalian, demikianlah orang-orang Farisi saat itu. Para petinggi agama Yahudi. Mereka pikir mereka adalah gembala yang baik. Mereka mengajarkan orang-orang Israel tentang hukum Tuhan. Dan mereka berkata, kami adalah contoh yang menjalankan hukum Tuhan. Lihat, seluruh peraturan hukum Tuhan kami jalankan dengan baik. Kami contohnya. Kalau kamu pengen selamat, lakukan seperti apa yang kami lakukan. Kamu tahu nggak? Pintu surga itu terbuka lebar untuk kami. Kami adalah orang yang baik, taat pada perintah Tuhan. Maka kami akan masuk surga. Makanya kalau kamu pengen masuk surga, jalankan juga perintah Tuhan. Tapi begitu ada orang yang kesulitan, ada orang yang sakit, yang butuh pertolongan, orang Farisi akan pikir-pikir, hari ini kan hari Sabat. Nanti kalau saya lakukan, saya jadi berdosa, saya dibuang Tuhan. Nggak mau. Nah, jadi lihat ya anak-anak, kalau Yesus, dia rela mati bagi manusia berdosa. Kalau manusia berdosa, mereka sudah dimurkai Tuhan, sudah mau dibuang Tuhan, sudah mau binasa. Yesus tuh padahal dia udah enak loh di surga, sudah enak dapat kemewahan, dapat keindahan, dapat kemuliaan di surga. Tapi Yesus waktu lihat manusia berdosa, Yesus pikir, saya pengen menyelamatkan mereka. Yesus akhirnya rela turun ke dalam dunia dan mau menyelamatkan manusia. Makanya Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kenapa? Karena gembala yang baik rela berkorban bagi orang lain. Rela berkorban bagi domba-dombanya. Kamu orang-orang Farisi, kamu bilang kamu gembala yang baik. Tapi faktanya waktu ada orang berdosa, kamu tidak mau selamatkan orang itu. Kamu tidak rela mati untuk orang itu. Harusnya orang Farisi waktu lihat orang ya mau diselamatkan. Lebih baik dia diselamatkan Tuhan. Gak apa-apa, saya kelihatannya mungkin berdosa. Tapi yang penting dia diselamatkan. Tapi tidak, Farisi tidak mau lakukan itu. Farisi bilang apa? Enggak, pokoknya jalanin hukum Tuhan. Saya gak mau lakukan. Maka Yesus bilang, kamu bukan gembala yang baik. Tapi akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik rela berkorban bagi domba-dombanya. Wah, ini sebuah hal yang sangat indah ya. Nah, jadi pertanyaan adalah, siapa sih domba-dombanya Yesus? Siapa sih yang baginya Yesus rela mati? Ya, jawabannya bisa adalah kita. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah domba-dombanya. Kok bisa? Karena Yesus katakan juga di dalam Injil Yohanes pasal 10 tadi ya.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Rela mati untuk domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan penilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, dia akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, Yesus katakan ya, akulah gembala yang baik. Aku akan rela mati untuk domba-dombaku. Tapi kalau orang upahan, maksudnya orang upahan itu apa? Mereka bukan pemilik domba, mereka hanya orang yang dibayar untuk menjaga domba. Jadi di zaman dulu anak-anak, ada orang yang punya domba, lalu dia menggembalakan sendiri domba-dombanya. Tapi ada juga orang yang punya domba yang banyak, lalu dia punya orang upahan. Jadi orang upahan tuh orang yang dikasih uang, jagain domba ya. Bawa mereka pergi ke padang rumput yang bagus, jaga mereka di sana supaya makan, jadi gemuk, kasih dia minum. Dan jaga mereka dari binatang buas. Tapi biasanya orang upahan itu ketika binatang buas datang, mereka akan lari tinggalkan domba-dombanya. Wah, daripada domba-domba itu saya selamatkan tuh nanti saya yang mati. Wah, lebih baik saya kabur aja. Nah, itulah pikirannya orang Farisi. Daripada saya jalankan, saya tolong dia, nanti saya jadi dibilang berdosa. Saya mati lagi gak diselamatkan Tuhan. Gak mau biarin aja dia mati. Nah, itu pikirannya orang Farisi. Yesus bilang, gembala yang baik adalah gembala yang rela menyelamatkan domba-dombanya, rela menyerahkan nyawanya. Nah, anak-anak, kalian pernah pikir gak ya? Serigala tuh kekuatannya seberapa kencang sih? Seberapa gede sih? Singa misalnya, binatang buas yang bisa menerkam domba. Kekuatannya seberapa besar sih? Kalian kalau pernah pergi ke kebun binatang ya, selalu kan singa itu dikasih di dalam kerangkeng yang besar-besar. Atau di dalam tempat yang selalu dikasih kisi-kisi besi yang besar atau kaca yang sangat tebal. Supaya mereka gak bisa menerkam kita. Kenapa? Kalau mereka terkam kita yang mati. Karena mereka tenaganya sangat kuat. Tenaganya sangat besar. Anak-anak kalau ingat di dalam perjanjian lama, Daud pernah melawan Goliat. Nah, kalian ingat gak ceritanya tuh apa? Daud adalah seorang gembala. Jadi Daud waktu datang ke medan peperangan, waktu itu papahnya bilang, Daud, bawa ya ini makanan untuk kakak-kakakmu, mereka lagi perang tuh, mereka lagi di depan perang itu melawan orang Filistin, kasihan, nanti mereka kelaparan, papa mau kasih makanan, sekarang lihat ya, mereka masih sehat gak, mereka masih baik gak, masih hidup semua gak? Lalu Daud bilang, oke papa, dia bawa makanan, pergi ke sana, ketemu dengan kakak-kakaknya. Nah, waktu ketemu dengan kakak-kakaknya semua lagi ketakutan, deg-degan, semua situasi sangat mencekam. Seluruh tentara itu lagi bingung, mikir, mereka garuk-garuk kepala, lalu mereka, aduh bagaimana ini? Mereka semua diam, tidak berani bicara. Lalu tiba-tiba dari seberang sana yang bilang, orang Israel, siapa berani melawan saya? Saya adalah panglima terbesar dari Filistin, Goliat. Lalu orang Israel deg-degan, waduh itu orangnya besar sekali. Lalu Daud lihat-lihat, siapa sih orang itu? Nanti dulu saya cari kakak saya dulu. Jadi dia cari kakaknya. Lalu dia bilang, Kak, siapa sih orang itu? Kakaknya langsung marah. Daud, kamu ini anak kecil ngapain kesini? Ini bahaya sekali. Kamu lihat, tentara itu besar sekali. Tidak ada satupun dari kami yang berani maju. Kamu jangan datang sini, nanti kalau ada apa-apa kamu mati duluan, katanya. Lalu Daud bilang, saya disuruh papa bawa makanan, suruh lihat kakak masih sehat semua gak? Mana sih kakak nomor 1? Tuh ada di situ, masih sehat. Nomor 2, ada di situ, masih sehat. Yang berikutnya, ada, masih sehat. Bagus. Tapi saya penasaran ya, siapa sih orang yang di seberang itu? Lalu kakaknya bilang, dia adalah Goliat. Dia tuh panglima paling besar di sini. Terus Daud bilang, lalu? Lah, kamu ini gak ngerti perang. Panglima besar gitu berarti dia jago perang. Daud bilang, lalu? Kamu ini gimana sih? Ya kami takut dong kalau melawan dia. Kamu gak denger tuh, coba denger lagi dia ngomong apa. Goliat berkata, siapa dari antara kamu berani melawan saya? Nanti kalau saya menang, kamu jadi budaknya kami, jadi budaknya Filistin. Goliat ngomong gitu ya. Wah, Daud waktu dengar, Daud jadi marah. Siapa orang ini? Ngehina-hina ya. Lalu Goliat juga bilang, kamu orang Israel, Tuhan kamu gak bisa tolong kamu. Kami lebih besar. Lihat, kami punya panglima yang sangat besar. Daud jadi bete. Daud bilang, siapa sih orang itu? Enak aja ngehina-hina Tuhan kita. Udah gitu dia bilang lagi, barisan tentara Allah kita ini sebagai orang-orang yang lemah. Gak bisa dibiarin. Kak, saya mau lawan Goliat. Kakaknya bilang, Daud kamu ini pakai otak dong. Kamu ini anak kecil, gak bisa ngelawan. Lalu Daud bilang, tapi gak bisa dibiarkan. Ini dia sudah melawan Tuhan. Dia sudah menghujat Tuhan.
harus dilawan, gak bisa begini. Tuhan, kita kan Tuhan yang besar, takut apa sih gitu. Lalu kakaknya bilang, aduh memang adik kita yang satu ini. Udah terserah kamu lah, terserah. Lalu akhirnya orang-orang mulai mendengar dan orang kasih tahu kepada Raja Saul. Raja, ada satu anak yang pengen ngelawan Goliat. Raja Saul yang lagi mikir, bingung-bingung. Hah? Ada yang mau ngelawan Goliat? Tentara besar? Bukan, anak kecil raja, masih kecil banget. Imut-imut, mukanya merah-merah. Wah, Raja Saul, anak kecil ngapain kesini? Lalu datanglah Daud dan bilang, Raja Saul, nama saya Daud, saya anaknya Isai. Raja Saul, saya datang ke sini mau ketemu kakak-kakak. Tapi waktu saya lewat saya ketemu tuh. Itu kedengeran tuh orang yang di seberang. Dia ngomong-ngomong begini begitu menghujat Tuhan. Ini gak bisa dibiarkan Raja. Dan saya mau menyerahkan diri, saya mau melawan orang itu. Raja Saul bilang, aduh nak, nanti kalau kamu mati bagaimana? Bagaimana saya bilang sama papa kamu kalau kamu mati? Daud bilang, saya gak peduli. Pokoknya dia tidak boleh menghujat Tuhan. Lalu Raja Saul bilang, ada lagi yang lain yang mau maju? Lalu tentara mulai mundur. Gak mau. Takut, besar sekali Goliat, tingginya 3 meter, besar sekali. Lalu Saul bilang, nak, dia tuh besar sekali loh. Ini tentara yang gede-gede aja gak berani ngelawan. Masa kamu berani? Daud bilang, Tuanku Raja, saya ini seorang gembala. Saya sudah biasa ketemu dengan singa, ketemu dengan serigala. Dan saya melawan semuanya itu supaya domba-domba saya selamat. Jadi saya sudah biasa ketemu singa. Kalau singa pasti tenaganya lebih kuat daripada manusia. Meskipun manusia itu sudah terlatih besar-besar dan seterusnya. Tapi singa itu biasanya lebih kuat. Jadi saya punya pengalaman Tuhan. Dan terlebih lagi saya bawa nama Tuhan. Jadi saya gak takut Tuhan. Lalu akhirnya Saul, ya sudahlah, kasih dia baju perang lah. Lalu dibawakan baju besi-besi. Daud gak bisa pakai karena terlalu berat. Badannya terlalu kecil. Gak biasa ngangkat, dia kan bukan tentara ya. Gak bisa ngangkat begitu. Ini mah gak bisa lari kata Daud. Ya udah deh, akhirnya dia buka. Lalu dia ambil batu dan kita tahu ceritanya ya. Waktu dia ketemu dengan Goliat, dia lempar batu itu. Dan Goliat mati. Nah anak sekalian, waktu Daud mengatakan aku adalah gembala. Aku sudah biasa ketemu dengan singa. Ini adalah bukti seorang gembala yang baik. Karena kalau gembala yang baik yang punya domba-domba yang dia sayangi. Begitu ada singa datang, dia akan melawan singa itu. Padahal mungkin gak Daud mati. Bayangkan ya, Goliat yang besar aja gak tentu loh bisa melawan singa yang begitu. Tapi Daud rela melawan semuanya itu supaya domba-dombanya tidak mati. Daud rela mati untuk domba-dombanya. Daud rela menderita untuk domba-dombanya. Anak-anak sekalian, Daud adalah gambaran gembala yang baik. Tapi dia bukan sang gembala yang baik. Sang gembala yang baik itu siapa? Sang gembala yang baik adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa domba-domba Yesus? Yesus katakan, domba-dombaku adalah mereka yang bisa mendengar suaraku. Nah, kenapa ini penting? Anak-anak, domba-domba itu adalah binatang-binatang yang sangat lemah. Mereka itu tidak punya penciuman yang cukup baik supaya mereka bisa kabur dari bahaya. Mereka tidak punya gigi taring yang kuat untuk melawan binatang buas. Kaki mereka juga tidak bisa lari terlalu kuat. Tidak bisa lari terlalu kencang untuk menghindari binatang buas. Tapi uniknya domba itu punya telinga yang sangat unik. Dia itu hanya mau mendengar pada gembalanya saja. Ibu pernah melihat sebuah video ya. Jadi ada sekumpulan domba-domba. Lalu ada orang yang datang. Turis gitu ya, ada turis datang ke tempat itu, lihat, wih ada domba-domba. Lalu ketemu dengan gembalanya, Pak boleh gak saya panggil dombanya? Kata gembalanya, silakan aja. Pak, tapi pasti dia gak bakal datang. Masa sih gitu, coba saya panggil. Lalu dipanggil, tweet, domba-domba, tweet. Sampai teriak-teriak, akhirnya dibantuin ya, pakai tongkat, domba-domba. Gak ada yang datang, domba-domba itu diam. Tetap makan aja mereka di padang, cuek, diem, gak peduli. Lalu dia terus teriak kuat-kuat, domba. Tapi dombanya tidak ada yang datang. Akhirnya dia menyerah, sudahlah Pak Gembala. Domba-dombamu ini budak, gak bisa dengar tuli. Kata gembalanya, bukan, domba-domba saya bukan tuli. Tapi domba-domba saya hanya akan mendengar suara saya. Lalu gembala ini menunjukkan, waktu dia ngomong dikit, sweet, domba-domba. Wah, seluruh domba ratusan kumpul semua di depannya si gembala itu. Orang itu sampai kaget, wah kok dombanya bisa begitu? Karena memang anak-anak, domba itu punya telinga yang sangat unik. Dia hanya mau mendengarkan
suara gembalanya. Makanya orang zaman dulu kalau mereka membawa domba-domba ke padang rumput, mereka bisa campur dengan gembala yang lain. Jadi ada gembala ini bawa berapa ratus domba, gembala ini bawa 50 domba, gembala itu bawa berapa ratus domba. Lah kalau di dalam padang yang besar itu kan gak ada kandang-kandangnya, mereka campur semua domba di situ. Tapi waktu pulang kok bisa gak hilang? Karena domba itu hanya mendengar suara gembalanya. Domba A waktu dengar suara gembala B, dia diem aja, ini bukan gembala saya. Tapi kalau gembala A yang teriak kepada domba A, langsung domba-domba yang A itu ngumpulin ke gembalanya. Karena memang domba itu hanya mendengar suara gembalanya. Yesus katakan seperti ini, akulah gembala yang baik. Dan domba-dombaku mereka mendengar suaraku. Nah ini menarik sekali, kenapa Yohanes tulis ini di dalam Injilnya? Ingat dualisme tadi? Dualisme yang kita pernah bahas, ada orang yang melihat, tapi ada juga orang yang buta. Orang yang melihat adalah orang yang percaya pada Yesus. Orang yang matanya lihat jasmani tapi sebenarnya rohaninya buta. Mereka tidak percaya pada Yesus. Yesus katakan sekali lagi di sini. Orang-orang yang mendengar suara Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang akan diselamatkan. Tapi orang-orang yang tuli tidak bisa dengar suara Yesus. Bukan berarti kupingnya budak. Kan domba-domba yang lain kupingnya gak budak gitu ya. Tapi kenapa domba yang lain tidak mendengar suara satu gembala yang bukan gembala dia? Karena itu bukan gembala dia. Demikian juga Yesus bilang, domba-dombaku dengar suaraku. Kalau kamu gak dengar suaraku, berarti kamu bukan dombaku. Kamu akan binasa. Nah itu yang Yohanes katakan ya. Siapa yang mendengar suara Yesus? Sekarang pertanyaan itu ditujukan pada kita. Anak-anak, apakah kamu mendengar suara Yesus? Bukannya tiba-tiba kalian dalam mimpi dengar suara Yesus. Bukan. Tapi apakah kamu percaya pada Yesus dan menjalankan perintah-perintah Tuhan Yesus? Kalau kamu adalah dombanya Yesus, kamu akan menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam kitab suci. Kalau kamu adalah domba-domba Yesus, kamu akan mendengar suara Dia dan taat kepada Dia. Nah pertanyaannya, maukah kamu jadi domba Yesus? Ataukah kamu mau menjadi seperti orang Farisi tadi? Yang terhilang, yang tidak tahu seperti apa, yang tidak bisa dengar suara Tuhan, dan yang nantinya akan binasa. Ibu berkata pada kalian, jadilah domba-dombanya Yesus. Buka telinga kalian baik-baik, dengar suara Yesus. Maksudnya adalah taati firman Tuhan, taati perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah lalu yang berikutnya Yesus sudah mengatakan satu hal yang sangat menarik. Yesus katakan ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Maksudnya apa sih? Kalau domba, misalnya gembala ini punya domba, berarti kan domba itu ada di satu kandang. Tapi Yesus berkata, ada juga loh nanti domba-domba di kandang yang lain. Maksudnya itu berarti dombanya Yesus. Yesus bilang, iya. Dia adalah domba-dombaku, tapi sekarang mereka masih di kandang yang lain. Dan aku harus menuntun mereka supaya mereka menjadi satu kawanan domba dengan dombaku yang ada sekarang. Maksudnya apa sih? Anak-anak, ini maksudnya adalah orang-orang yang bukan Israel. Orang-orang Israel selalu diajarkan di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama bahwa mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Mereka itu adalah umatnya Tuhan. Hanya orang Israel. Tuhan tidak memanggil bangsa-bangsa lain di dalam perjanjian lama menjadi umat Tuhan. Hanya Israel yang disebut sebagai umat Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan. Tapi Yesus berkata, nanti ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang juga adalah dombaku. Waktu mereka mendengar suaraku, mereka akan datang dan mereka akan menjadi satu kawanan domba dengan orang-orang Israel. Yang dimaksudkan orang Israel di sini tentu bukan Israel jasmani saja, tapi yang dimaksud adalah Israel rohani. Jadi Tuhan berkata, ada orang-orang Israel yang percaya padaku, mereka adalah domba-dombaku. Yaitu orang-orang yang mendengar suaraku. Tapi kata Yesus, ada yang lain lagi dari bangsa-bangsa lain. Mereka juga akan mendengar suaraku. Siapa domba dari bangsa-bangsa lain? Anak-anak, kitalah itu. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan hal ini, kita tidak mungkin bisa menjadi domba Yesus. Karena dombanya Tuhan itu cuma Israel. Tetapi karena Tuhan Yesus membuka pintu keselamatan, Tuhan Yesus berkata ada domba-domba yang lain yang akan datang dari bangsa-bangsa lain. Siapakah mereka? Kita semua yang diberi kesempatan juga percaya pada Tuhan Yesus. Kita bukan orang Israel. Kita gak punya tradisi seperti Israel dulu di dalam perjanjian lama. Tapi
kita yang percaya pada Yesus, kita dimasukkan juga menjadi dombanya Tuhan. Bukan hanya orang Israel yang diselamatkan Tuhan, tapi kita yang adalah orang asing ini, orang-orang dari bangsa lain, boleh menjadi umatnya Tuhan, boleh menjadi domba-dombanya Tuhan. Wah, kalimat ini sangat indah sekali. Waktu Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Berarti apa? Dia rela berkorban bagi domba-dombanya. Itu poin pertama. Yesus adalah gembala yang baik. Dia rela menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Buktinya apa? Dia rela mati di kayu salib untuk menebus domba-dombanya. Kedua, siapa domba-dombanya Yesus? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang Israel yang kupingnya tidak tuli, yang telinganya terbuka, yang telinganya mendengar suara Yesus, yang taat pada Tuhan Yesus, yang taat pada perintah Tuhan, yang percaya, yang menjalankan perintah Tuhan, mereka adalah domba-domba Tuhan. Poin ketiga, domba-domba Tuhan bukan hanya di Israel saja. Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya hanya untuk domba-domba di Israel, tapi kepada siapa? Juga kepada domba-domba dari bangsa-bangsa lain, yaitu kepada kita, anak-anak sekalian. Kepada kita, orang Indonesia ini, ada juga orang dari Turki misalnya, ada juga orang dari Amerika, orang dari Inggris, orang dari Ekuador, orang dari tempat-tempat lain. Kita semua yang percaya pada Yesus, yang telinganya terbuka, yang taat pada perintah Yesus, kita juga disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, maukah kamu menjadi domba-domba Tuhan? Kalau kalian mau, taatilah perintah-perintah Tuhan. Karena itu adalah bukti kamu adalah domba-domba Tuhan. Kita tidak bisa jadi domba yang terus nakal. Saya gak mau dengar perintah Tuhan, malas aja jalanin firman Tuhan. Gak bisa. Kalau kamu adalah domba-domba Tuhan, kamu akan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Yesus mengatakan demikian dan dia rela mati bagi semua domba-dombanya yang dikasihi oleh dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik. Yesus rela mati bagi kami. Yesus rela menebus kami. Tuhan, kami sebagai domba-domba Tuhan ingin bersyukur dengan cara kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau taat perintah-perintah Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan bilang harus mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau taat kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan, tolong kami sejak dari kecil menjadi domba-domba Tuhan yang setia, domba-domba Tuhan yang taat. Jangan biarkan telinga kami menjadi tuli, telinga kami tertutup oleh hal-hal yang lain. Biar kami terus mendengar suara Yesus dan kami terus taat mengikuti Tuhan Yesus, menjalankan perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur sekali untuk firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah kita boleh belajar, percaya dan taat kepada gembala kita yang agung. Kepada Yesus Kristus gembala yang pasti menjaga domba-dombanya. Kita biarlah menjadi domba-domba anak-anak yang sungguh-sungguh percaya dan tidak ragu-ragu dan mau taat pada pimpinan Tuhan. Kita sama-sama menutup PA Anak hari ini dengan lagu Trust and Obey dalam bahasa Inggrisnya saja. Seperti tadi kita ulang refnya 2 kali ya. With all who with
Baiklah anak-anak, selesai PA anak kita hari ini. Sampai jumpa di acara PA anak selanjutnya minggu depan. Ya, bye.